didn't have to cut me off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Kurnia Hastuti Subayang MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi yang berjudul fonologi. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan kami dari kelompok Ceria. Tetapi sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wilani Andriliati selaku moderator pada kelompok Ceria ini. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang ada di sebelah kanan, yaitu Bianto, ada Jonathan Sibolon, ada Switri, dan ada Helena. Dan di sebelah kiri saya ada Putri Borubangun, ada Maria, Pinkan, dan juga Bang Puja. Baiklah, tanpa bertunggu lama-lama lagi, kita akan mulai ke videonya. Check it out! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul fonologi. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke materinya tersebut. Apa itu fonologi? Secara etimologi, kata fonologi berasal dari dua unsur bahasa, yaitu fono yang berasal dari kata Yunani, phonos yang berarti suara, dan logi yang berasal dari kata logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, fonologi secara etimologi berarti ilmu tentang suara. Dalam konteks linguistik, fonologi merujuk pada kajian tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut digunakan dan diorganisasikan dalam komunikasi. Menurut para ahli, 1. Anderson 1985, fonologi adalah kajian tentang pola-pola suara dalam bahasa, baik yang bersifat individu maupun yang menghubungkan satu sama lain dalam suatu sistem. Fonologi lebih memperhatikan fungsi suara dalam suatu bahasa daripada sifat fisik suara itu sendiri. 2. Chomsky dan Hale 1968. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari representasi mental terhadap bunyi-bunyi bahasa dan aturan-aturan yang mengatur penggabungan bunyi-bunyi tersebut dalam sistem bahasa. 3. Menurut Abdul Chair dalam bukunya Fonologi Bahasa Indonesia, fonologi didefinisikan sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa dalam suatu sistem. Fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa dari segi sifat fisiknya, seperti bagaimana bunyi tersebut diproduksi, disalurkan, dan diterima oleh pendengar. Fonetik berfokus pada aspek-aspek fisik dan akustik dari bunyi, berbeda dengan fonologi yang lebih memperhatikan fungsi dan peran bunyi dalam sistem bahasa. 1. Jenis-jenis fonetik. Ada 3 cabang utama dalam fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia, seperti lidah, bibir, dan pita suara. Lalu yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari sifat-sifat fisik bunyi yang dihasilkan seperti frekuensi, durasi, intensitas, dan tinggi rendahnya suara. Yang ketiga ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima dan diproses oleh pendengar melalui alat pendengaran.
2. Transkripsi fenotik. Transkripsi fenotik adalah cara untuk menuliskan bunyi-bunyi dalam bahasa secara tepat menggunakan simbol-simbol khusus yang menggambarkan cara pengucapan atau produksi bunyi tersebut. Transkripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bunyi dengan akurat, tanpa dipengaruhi oleh ejaan bahasa yang konvensional. Alat ucap manusia. Dapat kita lihat adanya beberapa keterangan sebagai berikut. Dan yang pertama, adanya bibir atas atau labium. Yang kedua, adanya bibir bawah atau labium. Ketiga, adanya gigi atas atau dentes. Keempat, adanya gigi bawah atau dentes. Kelima, adanya gusi atau yang disebut juga dengan alveolum. Keenam, adanya langit-langit keras atau palatum. Ketujuh, adanya langit-langit lunak atau velum. Kedelapan, adanya anak tekak atau uvula. 9, adanya ujung lidah. Kesepuluh, adanya daun lidah. Ke-11, adanya depan lidah. 12, adanya tengah lidah. Dan yang ke-13, adanya belakang lidah. Ke-14, adanya akar lidah. Ke-15, adanya faring. 16, adanya rongga mulut. Ke-17, adanya rongga hidung. 18, adanya epilotis. Ke-19, adanya pita suara. Dan yang ke-20, adanya pangkal tenggorokan atau laringal. 4. Proses pembunyian. Proses pembunyian dalam produksi suara bahasa merujuk pada bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan oleh organ-organ ucap manusia. Komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan atau trach. Komponen ini disebut juga sistem pernafasan. Fungsi utama komponen subglotal adalah memberikan arus udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa. Komponen laring. Komponen laring atau tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Dalam rangka proses produksi bunyi, pada laring inilah terjadinya awal mula bunyi bahasa, baik dengan aliran udara agresif maupun aliran udara ingresif. 5. Jenis-jenis bunyi bahasa. Bunyi bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal, konsonan, dan semivokal juga dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Contohnya yaitu bunyi I, bunyi O, dan bunyi U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara, diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dan artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi semivokal hanya ada 2, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Perbedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsona adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan disebut bunyi suprasegmental dan non-segmental. Selanjutnya B. Fonemik. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Jadi, ada kata yang memiliki kata-kata sama namun memiliki makna yang berbeda. Di sini kami ambil contoh kepala. Kepala yang memiliki makna bagian tubuh dan kepala yang memiliki makna atasan atau pimpinan. 1. Gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda dalam sebuah silabel atau suku kata.
Sedangkan yang dimaksud dengan drat fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya bersampingan. 2. Distribusi fonem. Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu ujuran yang disebut fonem. Secara umum, fonem dapat berada mulai siswa kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. 3. Perubahan bunyi atau fonem di dalam praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam suatu runtutan bunyi. Oleh karena itu, secara fontetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi bunyi-bunyi bisa saja berubah.